Ada perbedaan perilaku orang-orang percaya yang belum dipenuhi Roh Kudus dan yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ciri-ciri orang percaya yang belum dipenuhi Roh Kudus pada umumnya, yang pertama adalah mereka tidak bisa mengingat dengan baik di dalam pikiran dan hatinya untuk setiap firman Tuhan atau firman Elohim yang dia baca atau dia dengar. Yang kedua, dia mengandalkan kedagingannya, mengandalkan kemampuannya, mengandalkan pengetahuan, titelnya, mengandalkan orang-orang yang lebih tinggi dan lebih berkuasa, mengandalkan peralatan-peralatan modern yang canggih. Saudara-saudara, itu adalah yang terjadi. Kalau dilihat dari komitmennya, kesepakatannya, saudara-saudara, dia biasanya dalam pertemuan orang-orang kudus atau di dalam lingkungan gereja itu dengan omongan yang besar bahwa seolah-olah dia bisa hidup dalam kebenaran dan dapat membela kebenaran, bahkan membela Tuhan yang dia percayai, dibangga-banggakannya. Itu dalam forum pertemuannya, saudara. Itulah ciri-ciri yang pada umumnya melekat. Saya akan sampaikan contoh nyata dalam kisah kitab suci, saudara-saudara, tentang pribadi Kefa atau Petrus. Kita lihat di dalam kitab Matius atau Matius 26 ayat 33. Saya bacakan, saudara-saudara. Dan sambil menanggapi, Petrus berkata kepadanya, bahwa jika semua orang tersandung olehmu, aku tidak akan pernah tersandung. Itulah, saudara-saudara, komitmen Petrus dalam kedagingannya terhadap gurunya, Sang Mesias yang dia ikuti. Kemudian, saudara-saudara, di dalam ayat 35, Petrus berkata kepadanya, bahkan jika seharusnya aku mati bersamamu, aku sama sekali tidak akan menyangkal engkau. Itulah, saudara-saudara, perkataannya besar, saudara-saudara. Sekarang kita melihat bukti nyata bagaimana perilaku Petrus ini menghadapi tantangan mengenai imannya, saudara-saudara. Saya bacakan dalam kitab Matius atau Matius pasal 26 mulai ayat 69, saudara-saudara. Dan Petrus sedang duduk menjauh di aula, dan datanglah kepadanya seorang gadis seraya berkata, engkau juga bersama Yesua orang Galilea itu. Akan tetapi dia menyangkal di depan semua orang dengan mengatakan, aku tidak mengerti engkau mengatakan apa. Ayat 71. Dan setelah keluarnya dia ke pintu gerbang yang lain, melihat ia dan berkata kepada mereka yang ada di sana, dia ini juga ada bersama Yesua orang Nazaret itu. Ayat 72. Dan dia menyangkal lagi dengan sumpah, aku tidak mengenal orang itu. Ayat 73. Dan beberapa saat sesudah itu mereka yang tengah berdiri situ sambil mendekat berkata kepada Petrus, sesungguhnya engkau juga adalah dari antara mereka, karena tutur katamu juga membuatmu kentara. Ayat 74. Kemudian dia mulai mengutuk dan bersumpah, aku tidak mengenal engkau, orang itu. Dan tiba-tiba berkokoklah ayam jantan, dan teringatlah Petrus akan perkataan Yesua ketika berkata kepadanya, sebelum ayam jantan berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dan sambil keluar, ia menangis di luar dengan sangat sedih.
Jadi ketika menghadapi masalah saudara, ini belum ada sebulan saudara. Ya. Jadi ini hanya dalam konteks 1 hari saudara. Dia komitmen untuk membela gurunya, kebenaran yang dipercayainya. Bahkan dia meskipun mati bersama gurunya, dia tidak akan menyangkal. Buktinya apa saudara? Belum ada sehari saudara-saudara, dia sudah menyangkal 3 kali. Pertama apa? Aku nggak ngerti yang kau katakan. Yang kedua tadi apa? Menyangkal, tidak kenal dengan sumpahnya. Yang ketiga sangkalnya bahkan dengan kutuk dirinya di samping sumpah. Aku benar-benar nggak kenal dia. Itu apa saudara? Itulah yang dimaksud orang-orang yang mengandalkan kedagingannya tanpa Roh Kudus. Nah, mungkin banyak orang di antara kita juga sama saudara-saudara. Kalau di lingkungan orang kudus, bersama orang kudus yang seiman, itu seolah-olah orang suci, orang yang membela kebenaran. Tapi prakteknya di kantor, di masyarakat, di lingkungan umum, ketika ditanyai imannya, siapa Tuhan yang dipercayainya, dia menyangkal. Nah, yang secara halus begini saudara, di depan umum dia mengatakan semua itu berkat yang dari atas. Sebenarnya dia mengatakan dari atas itu karena takut mengatakan siapa nama Tuhan yang dia percayai saudara. Yang kedua, semua itu karena Tuhan yang maha kuasa. Mengapa dia sebut yang umum Tuhan maha kuasa? Karena dia takut menyebutkan Tuhan yang dipercayainya. Itu seperti Petrus saudara, persis sama. Cuma dalam konteks zaman yang berbeda. Nah itulah saudara-saudara, kenyataannya orang-orang percaya seperti itulah cirinya yang hidup tanpa Roh Kudus. Dia percaya Roh Kudus tapi dia tidak mau kehadiran Roh Kudus di dalam hidupnya. Orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, mau dipimpin Roh Kudus, itu mempunyai ciri-ciri yang menonjol saudara. Pertama, sangat mudah mengingat di dalam pikiran dan hatinya setiap firman yang datang kepadanya. Berikutnya, berani memberitakan kabar baik atau Injil Kerajaan atau firman Elohim. Yang berikutnya, berkuasa atas kelemahan, sakit, dan roh jahat. Selanjutnya, ciri yang lain adalah punya wibawa secara ilahi. Ya, itulah yang terjadi saudara. Dan berikutnya, dapat mendengar dan dapat mentaati setiap firman yang datang padanya. Dia berani menanggung risiko karena menjadi saksinya. Dia sungguh-sungguh membuktikan dalam perilakunya untuk menyatakan kebenaran. Dan ciri yang menonjol adalah setiap dia memberitakan kabar baik, dia selalu ingat di dalam pikiran dan hatinya firman yang pernah dia terima. Sehingga dia dapat memberitakan firman tanpa harus membaca teks catatan sendiri. Tapi dia hanya membaca kitab suci. Dia dapat menyampaikan uraiannya menurut tuntunan Roh Kudus yang dia terima dalam pikiran dan hatinya. Itulah Petrus setelah dipenuhi Roh Kudus. Saudara bisa baca di dalam Kisah Rasul 2 dan seterusnya, bagaimana Petrus setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia berkhotbah pada ratusan bahkan ribuan orang, memberitakan apa saudara? Satu yang dia percayai, yang sebelum dia dipenuhi Roh Kudus pribadi itu dia sangkal, yaitu Tuhan Mesias Juru Selamatnya yang dia ikuti percayai. Sampai 3 kali di depan umum dia menyangkal. Sekarang saudara, di hadapan ribuan orang, dia tidak menyangkal tentang Mesias yang dia percaya, tapi malah dia memberitakan. Dan seolah-olah dia ingat semua firman yang pernah gurunya sampaikan kepadanya.
sehingga dalam khotbah itu Petrus bisa mengurai banyak firman, bahkan dia ingat mengambil kitab Yuel pasal 2 untuk disampaikan dan seterusnya. Bagaimana dia membawa satu pribadi yang penuh urapan, menyampaikan kebenaran, Injil kerajaan, kabar baik, tanpa rasa takut. Bahkan ketika dia diancam untuk dibunuh, ditangkap, dia tetap mencari jalan lain untuk tetap memberitakan kabar baik. Keberanian ini bukan kedagingan, saudara, tapi karena urapan, karena Roh Kudus di dalam dirinya. Jadi saudara, dia manusia daging, tetapi dipenuhi dengan Roh Tuhan, Roh Kudus di dalam dirinya, sehingga dia menjadi yang dituntun, yang diurapi, yang membuktikan dirinya pelaku firman Elohim. Dia orang percaya yang dapat dipercaya. Dia orang percaya yang bisa membuat orang lain percaya kepada yang dia percayai. Itulah saudara-saudara. Dan saudara, saya percaya bahwa semua itu karena Roh Kudus hadir di dalam hidup Petrus yang kita bisa baca kisahnya secara nyata, perbedaan sebelum dan sesudah dia dipenuhi Roh Kudus. Dengan demikian, Shavuot sungguh-sungguh menumbuhkan, saudara, keberanian dan ketaatan. Shavuot yang mana? Shavuot yang dilaksanakan atau Shavuot yang diperingati murid-murid pada hari ke-50 setelah Sang Mesias ini bangkit dari antara orang mati. Jadi bukan semua Shavuot yang diperingati itu, saudara, yang mengubahkan Petrus dan murid-murid yang lain untuk menjadi pelaku kebenaran dan ada otoritas kuasa dari tempat tinggi dalam hidupnya untuk menjadi saksi ke seluruh dunia adalah Shavuot atau Pentakosta yang diperingati pada hari ke-50 setelah kebangkitan dari antara orang mati. Itulah saudara. Jadi saudara, kita dapat melihat bahwa peran Roh Kudus itu sangat penting. Orang beragama tidak punya kuasa terhadap dunia alam roh. Tidak bisa ada kuasa mengusir roh jahat. Tidak bisa membebaskan orang yang diikat, ditekan roh jahat. Tetapi hanya orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus ada kuasa di dalam dan bisa mengusir dan berani masuk dalam alam kegelapan untuk menjadikan terang, mengusir roh jahat. Dan roh itu memang lari ketakutan bagi orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara-saudara, agama tidak menyelamatkan, tetapi yang menyelamatkan adalah orang percaya yang ditempati Roh Kudus atau orang percaya yang mau dipenuhi Roh Kudus. Karena firman Elohim juga mengatakan bahwa kalau dulu Elohim tinggal di dalam bangunan buatan manusia, bait suci, tabernakel, tapi sekarang dia tinggal di dalam orang-orang percaya yang mau menerima dia. Mari saudara-saudara yang belum dipenuhi Roh Kudus, mintalah untuk engkau dipenuhi Roh Kudus supaya engkau berguna di dunia ini sungguh-sungguh sebagai saksinya seperti Petrus yang setelah dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Saudara diberkati dengan firman ini, silahkan tekan subscribe pada HP atau pada laptop saudara untuk yang belum subscribe, supaya saudara bisa terus mengikuti firman Elohim yang kami sampaikan secara rutin. Haleluya. Bapa Yahweh Besem Yesua memberkati keluarga dan kehidupan, pekerjaan, pelayananmu berhasil sukses besar untuk saudara dalam nama Yesua Masiah. Amin.